Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi, guru kelas 4 di MI Ma'arif NU 1 Keletapen, Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan periode 2 batch 1 tahun 2025 di LPTK Institut Agama Islam Negeri Langsa. Hari ini Rabu 7 Mei 2025 saya melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 4 dengan materi data dan hubungan dengan topik penyusunan data pada diagram batang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Baik, kalian sehat semua. Dan sebelum pembelajaran mulai, Pak Guru akan mengabsen kalian satu persatu, ya. Ahlam Khairunisa, Ajeng Ayu Sekarwangi Nurbin, Atifa Dwi Cantika, Adan Amani Priyanto, Kaila Azhar, Muhammad Sidat Faruq, Muhammad Latiful Falak, Muhammad Kafabihin Ramadan, Limatu Satia, Ridho Maulana, Rifah Hayati, Rizka Faizal, Tamimul Maida, Tabib Fuadi Muslim, Wildan Mataf Natibah, Yoga Maulana, Muhammad Adan Al-Ghazali. Selanjutnya kepada ketua kelas untuk memimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah hadir semua anak 20. Dan setelah tadi berdoa, mudah-mudahan dalam pembelajaran kali ini ya sampai selesai nanti kita diberikan keselamatan dan diberikan kemudahan dalam berpikir. Allahumma amin. Baik, silakan semuanya berdiri. Kita akan menyanyikan nasional, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau.
itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Silakan duduk kembali. Sebelum kita belajar, terlebih dahulu Pak Guru mengingatkan kembali materi yang telah lalu. Silakan buka bukunya pada materi terdahulu, yaitu tentang piktogram. Masih ingat piktogram? Masih. Siapa yang bisa menjawab? Piktogram itu apa? Zakia, silakan. Bagaimana? Betul apa tidak? Betul ya. Piktogram adalah gambar atau simbol yang digunakan untuk mewakili data dalam bentuk yang lebih mudah dipahami. Ya. Piktogram itu bentuknya tabel, isinya ada jenis kategori dan berbentuk jumlahnya berbentuk gambar. Ada di sini contoh ini. Nah, jenis buah apel, jumlahnya itu membuat dengan simbol gambar apel. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini memang paling mudah, tapi ini digunakan hanya untuk nominal yang lebih kecil. Kalau untuk lebih besar, pakailah diagram batang. Baik, selanjutnya untuk pembelajaran hari ini adalah pelajaran matematika, ya, pada bab pengumpulan data atau penyusunan data. Ya, tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, melalui penjelasan dari guru peserta didik dapat menjelaskan data pada diagram dengan benar. Nanti ada diagram yang harus kalian perhatikan, pahami, dan kerjakan. Yang kedua, melalui contoh soal peserta didik dapat menyusun data dengan tepat. Yang ketiga, melalui contoh penyusunan data, peserta didik dapat membandingkan penyusunan data dalam bentuk tabel dan diagram batang dengan benar, atau soal tertulis dalam bentuk diagram batang nantinya. Melalui percobaan sederhana, peserta didik dapat melaksanakan atau melakukan penyusunan data dengan benar. Dan yang terakhir, melalui percobaan sederhana, peserta didik dapat menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram batang. Baik, sebelumnya Bapak Guru tanya, apakah kalian pernah menimbang badan kalian? Pernah. Nah, dengan alat apa? Timbangan. Timbangan yang dipijak atau kalian yang digendong pakai sarung? Pijak ya. Pernahkah kalian ditimbang digendong dengan sarung? Pernah. Pada waktu kapan itu? Waktu Kecil. waktu masih bayi. Baik, dari masing-masing timbangan itu pasti berbeda. Misalnya, Mbak Rifa, tahu nggak berat badan kamu berapa sekarang? Nggak tahu. Nggak tahu. Mbak siapa sebelahnya? Rizka, tahu nggak berat badan kamu sekarang? Katanya sudah pernah menimbang badan. Ada? Tahu berat badannya sendiri? Cuk? Ya, Mas siapa Zakia? Berapa? 28,4. Mas Arjan berapa? Nggak tahu, belum pernah timbang badan. Nah, masing-masing anak pasti akan berbeda. Contoh, tadi Mbak Asia 28,4. Ada lain juga yang sudah pernah timbang badan? Kamu berapa? 30. Mbak Ajeng 30 kg ya. Nah, pasti kalau kalian menimbang semuanya itu pasti akan ada yang sama, juga ada yang berbeda, tergantung berat badannya.
berat badan. Tentang kegiatan di sekolah ini, ada kegiatan yang namanya ekstrakurikuler. Nah, di antara kalian pasti ada yang ikut ekstrakurikuler, ya kan? Di MI Kalitapen ini ada ekstra yang pertama pencak silat. Ada berapa yang ikut, Cung? 1, 2, 3, 4. Ada yang ikut ekstra pramuka? Berapa? Coba banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, pramukanya 11. Ada yang ikut ekstra voli? Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voli 6. Ada yang ikut ekstra catur? Berapa? 1. Ya, baik. Nah, di kegiatan ekstra ini itu ada data yang terkumpul. Yang pertama adalah data kategori atau kegiatannya ini. Yang kedua adalah jumlahnya, jumlah siswa yang mengikuti. Nah, kita akan belajar tentang bagaimana cara menyusun data, ya, dengan dimulai dari catatan-catatan yang sudah diperoleh melalui informasi yang kemudian akan disajikan dalam bentuk diagram bar. Nah, pernahkah kalian mengumpulkan data seperti itu? Sebelumnya pernah nggak? Belum pernah ya? Baik, sekarang bisa kita laksanakan contoh sebuah materi. Perhatikan baik-baik. Di papan tulis ini tertera, ya, ada sebuah data informasi yang didapatkan. Baca dan pahami data pada kalimat berikut ini. Siswa kelas 4 di MI Nusantara mengikuti sejumlah kegiatan ekstrakurikuler yang diselenggarakan oleh madrasah. Berikut data siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Nah, ini contoh di MI, sebuah MI namanya MI Nusantara. Ekstrakurikuler yang pertama adalah majalah dinding. Berapa siswa? 9. Kemudian ekstra bola basket 10 siswa. Ekstra bulu tangkis 6. Ekstra seni tari 6 siswa. Ekstra pencak silat 6 siswa. Ini masih dalam bentuk kalimat, ya. Kalimat dalam bentuk informasi data. Bagaimana caranya membuat menjadi diagram batang? Mudah sekali. Yang pertama, kalian membuat garis lurus ke atas dan lurus ke samping. Nah, untuk bawah ini adalah tentang kategorinya. Misalnya di bawah ini yang apa? Majalah dinding. Yang kedua, bola basket. Yang ketiga, bulu tangkis. Yang keempat, seni tari. Betul, nominal atau angka siswa yang mengikuti. Kita ambil yang tersedikit berapa ini? Ada 6. Ya, kita ambil tidak usah 1, 2, 3 ya. Boleh 1, 2, 3 boleh. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ya, kita tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kenapa 14? Karena di sini ada ekstrakurikuler yang terbanyak itu berapa? 14 siswa. Oke, kita buat majalah dinding berapa? 9. Majalah dinding 9. Kita bikin garis balok atau kotak, ya, atau batang.
Dari sini kita tarik ke 9. Supaya rapi, kita bikinnya pakai apa? Garis. Bola basket berapa siswa yang ikut? 10. Kita tarik lurus dengan angka 10. Nah, seperti itu kurang lebihnya caranya. Nah, sekarang lihat semuanya papan yang sudah jadi. Nah, ya ini sudah jadi seperti ini dengan warna-warna yang berbeda-beda. Garis yang sini banyaknya siswa yang ikut. Ini nama dari ekstrakurikuler yang diikuti. Ini garisnya sesuai dengan jumlah. Paham ya? Sampai sini paham? Ya. Baik. Apakah kalian bisa membuat diagram batang? Bisa? Baiklah. Pak Guru sudah menjelaskan apa itu tentang diagram batang ya. Kalian sudah paham tentang diagram batang? Baik, sekarang Pak Guru kasih tugas kelompok buat kalian. Namun kelompoknya Pak Guru tentukan ya dengan ketentuan yang akan Pak Guru atur. Nah, sekarang kalian menyebutkan angka 1 sampai 4 berurutan. Baik, dari depan ini kamu nanti menyebutkan angka 1 berurutan ya. 2, 3, 4. Diulang lagi. 1, 2, 3, 4. Paham ya? Baik. Dan Pak Bang? Yang keras? 1, 2, 4. Masih ingat apa yang kalian sebutkan angkanya? Baik, sekarang berdiri. Tasnya nggak usah dibawa, ya tasnya nggak usah dibawa. Yang angka 1 cung, silakan berada duduk di sini. Yang angka 2 sebelah sini, yang 3 sini, yang 4 sini, yang silakan berdiri bawah, berdiri bawah. Jangan lama-lama. Sudah, saya hitung sampai 5. Baik, sekarang sudah mengelompok. Semuanya sudah. Sekarang yang barisan kursi depan, balikkan kursinya menghadap ke belakang. Silakan. Jadi satu meja. Ayo. Ketua kelompoknya sudah ditentukan? Sudah. Kelompok 1 siapa? Kamu, Mator. Ketua kelompok 2? Zakia. 3? Arjan. 4? 5? Baik, ketua kelompok maju ke depan. Baik. Ketua kelompok mengambil salah satu dari soal cerita ini. Nanti dipahami soalnya bersama-sama dengan kelompoknya, dan membuat diagram batang ya, yang Pak Guru berikan lembar kerja diagram batang. Paham? Baiklah, kelompok 1 silakan ambil. Oke, silakan. Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 5? Baik, ini lembar kerjanya. Nanti yang buat kerja kalian. Silakan kembali ke tempat dan didiskusikan bersama teman-teman kelompoknya. Sebelum kalian memahaminya, perhatikan baik-baik layar di depan. Ya, lembar kerja tersebut berisi tentang diagram batang yang masih kosong. Perintahnya adalah buatkan diagram batang dari soal cerita yang didapat. Kalian sudah mendapatkan soal ceritanya kan? Pahami soal ceritanya. Di garis yang sebelah kiri, garis atas, terdapat angka 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, dan 40. Di bawahnya ada gambar buah. Yang pertama buah apa ini? Salak, kemudian apel, kemudian kemudian anggur, kemudian di bawahnya ini kalian nanti jumlahkan, diisi jumlah. Anggur berapa, jeruk berapa, durian berapa, salak berapa, kemudian apel berapa, dan jumlah totalnya berapa. Untuk diagram batangnya ini kalian bikin batang ke atas sesuai dengan jumlah yang ada di soal tersebut. Bisa dipahami? Bisa. Sekarang silakan mulai dikerjakan.
Sudah semuanya? Bagaimana kelompok 1 sudah? Coba lihat kan? Kelompok 2? Sudah mana? Kelompok 3? Kelompok 3 mana? Sudah selesai belum? Sudah. Kelompok 4? Sudah selesai. Kelompok 5? Baik, silakan juga kelompoknya masuk ke depan, membawa hasilnya. Silakan di sini. Baik, kelompok 1 silakan masuk ke depan. Silakan dibacakan hasil kalian. Dibacakan, ya. Dibacakan. Salak 30, apel 30, jeruk 25, sayur 15, durian 5. Durian, lihatkan teman-teman. Ya, silakan kelompok 2 disebutkan. Salak 5, Buah salak 5, buah apel 15, buah apel 15, jeruk jeruknya berapa? 30, 30, anggur 10, durian 40. total berapa? Berapa? 101 kg. Silakan kelompok 3 tepuk tangan untuk kelompok 2. Tiga yang lebih keras katanya. Buah ya, katakan buah sama buah jeruk buah apel ya. Ya, dibaca kelompok 3 hasilnya. Buah salak 15, Buah salak 15, buah apel 5, buah apel 5, buah jeruk 20, 20, jeruk, buah anggur 10, buah anggur 10, durian 25. durian 5. Totalnya berapa? 75 kg. Tepuk tangan kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 4 selanjutnya. Baik. Kelompok 4 silakan menyampaikan hasilnya. Buah salak 15, Ya. buah apel 15, Ya. buah jeruk 30, Buah jeruk 30, buah anggur 10, 10 anggur. buah durian 60. Totalnya berapa, Mas? 100 kg. Baik, silakan. Tepuk tangan. Tolong terima kasih sini, Mas. Berapa? 5? Buah salak 20? Ya. 5? 35? Jumlahnya berapa? 85 kg. Tepuk tangan. Baik. Ya, ini hasil kelompok dari masing-masing kelompok 1 sampai kelompok 5. Sudah selesai dan sudah dibacakan. Silakan kembali ke tempat dan tepuk tangan semuanya. Baik, tugas kelompok sudah dikerjakan semuanya. Alhamdulillah hasilnya bagus semuanya. Saya perhatikan gambar diagram batangnya bagus-bagus, rajin-rajin, dan jawabannya saya lihat benar semuanya ya. Baik, terima kasih. Berarti kalian paham secara kelompok. Sekarang saatnya kalian akan mengerjakan secara individual ya. Soal sendiri-sendiri ya. Silakan meja kursi yang berada di depan silakan kembali, silakan kembali ke semula. Baik, sekarang mengerjakan sendiri-sendiri ya. Tadi kelompok, sekarang kerjakan sendiri-sendiri. Siapkan alat tulisnya, sudah siap? Baik, bukunya ditutup. Alat tulis siapkan. Pak Guru akan bagikan satu persatu. Nanti tulis nama dan kelas, gitu ya. Ada yang belum? Belum. Baik, kalian sudah menerima soalnya? Ada yang belum? Tidak ada? Silakan tulis nama di atas kelas dan kamu kerjakan soal nomor 1 sampai 5 dengan memperhatikan diagram batang yang ada di atasnya. Di situ tertera diagram batang perolehan nilai hasil ulangan matematika di kelas 4 yang berjumlah 33 siswa. Selamat mengerjakan.
semuanya? Sudah. Oke, silakan saya kumpulkan ya. Saya ambil satu persatu. Sudah semuanya? Sudah? Sudah semua ya ini soalnya ya? Bisa jawab tadi semuanya? Bisa. Sudah Pak Sulit? Sudah. Baiklah, materi pelajaran matematika hari ini tentang diagram batang sudah selesai. Dan kalian pelajari lagi di rumah, ya, diingat-ingat kembali, pahami kembali, jangan sampai lupa lagi ya. Baik, terima kasih ketua kelas untuk memimpin berdoa terakhir penutup, silakan. Jadi, Sudah mulai. baik, silakan berkemas. Baik, saya kira cukup sekian dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.